Kita seringkali merancang-rancang, ya walaupun itu kebaikan menurut kita. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan tidak sesuai ekspektasi kita. Apa kita harus malu? Apa kita harus kecewa berkata, ya kok begini lagi hidupku? Atau kita harus berkata, aku masih seperti yang dulu, ya tidak berubah. Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Yepta Servant of God. Dan puji Tuhan bagi saudara-saudara yang hadir di Servant of God Ministry. Dan kiranya berbahagia semua saat ini, karena memasuki bulan yang pertama ini, hampir separuh dari perjalanan bulan Januari ini, kita senantiasa dilindungi dan diberikan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan demikian juga bagi saudara-saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, di kapan apapun aktivitas saudara, semuanya hendaknya untuk memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Kita sudah menapaki tahun baru, tahun yang penuh kedepannya, penuh dengan misteri. Tetapi kita percaya bahwa setiap perjalanan kita senantiasa, kalau kita bersandar sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita dengan luar biasa. Betul tidak? Betul ya. Jadi saudara mungkin bisa merefleksi apa yang sudah saudara lakukan, apa yang sudah saudara perbuat di tahun 2023 yang lalu. Saudara bisa merenungkan apa yang sudah saya perbuat untuk Tuhan, apa yang saya sudah perbuat untuk sesama. Dan itu semua untuk evaluasi kita memasuki tahun 2024 ini. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, kita tidak tahu hari esok seperti apa di tahun 2024 ini. Tetapi kita percaya bahwa rancanganku adalah rancangan kebaikan buat umatnya, kata firman Tuhan. Jadi kita seringkali merancang-rancang, ya walaupun itu kebaikan menurut kita. Tetapi pada saatnya seringkali kita mengalami bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan tidak sesuai ekspektasi kita. Apa kita harus malu? Apa kita harus kecewa berkata, ya kok begini lagi hidupku? Atau kita harus berkata, aku masih seperti yang dulu, ya tidak berubah. Bukan Tuhan tidak mau menolong kita, bukan Tuhan tidak mau mengubah hidup kita, tetapi keubahan itu hendaklah juga dimulai dari diri kita sendiri. Manakala tangan Tuhan, kasih Tuhan mengulurkan pada kita, manakala tangan kita tidak menyambutnya dengan baik, maka tidak akan terjadi pertolongan itu. Saudara perhatikan, pada saat saudara mungkin mau menolong orang yang sedang jatuh, tangan saudara sudah mengulurkan kepada orang itu, tetapi orang yang mau kita tolong itu menyembunyikan tangannya. Bisa nggak seperti itu? Bisa dia bangkit dengan kakinya, dengan pertolongan kita? Tidak, kita harus paksa dia. Nah, sesuatu yang dipaksakan itu sakit. Manakala Tuhan menghendaki kita untuk kembali kepada jalannya, maka kalau kita sudah tidak merespon pesan positif dari Tuhan itu, maka Tuhan paksa kita bisa. Tetapi ada sakit, ada konsekuensi harus kita bayar. Lain cerita kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan itu dengan luar biasa. Manakala Tuhan membisikkan sesuatu dalam hati kita, kebaikan, kasih, maka kita merespon dengan baik, maka Tuhan juga akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Saudara bisa renungkan, apa yang sudah saudara perbuat di tahun 2023? Atau apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan di tahun 2023? Bagi saudara mungkin yang pelayanan saat ini, saudara sudah melakukan pelayanan dengan baik di tahun 2023. Terus lakukan itu. Sampai pada akhirnya nanti ketemu lagi dengan tahun yang baru. Tuhan senantiasa berkati. Diberikan tanggung jawab itu memang tidak mudah. Diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu juga tidak mudah. Bagi saudara mungkin yang mimpin perusahaan, bagi saudara mungkin yang mimpin jadi aparat desa, kecamatan, bupati dan sebagainya, saudara tentu bisa merasakan betapa berat tanggung jawab yang diberikan kepada saudara
Oleh sebab itu seringkali kita lupa, di balik jabatan, di balik tanggung jawab, ada sesuatu yang harus diperbuat untuk kebaikan umat. Bagi saudara merasakan kasih Tuhan, bagi saudara-saudara yang saat ini diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi pejabat negara, untuk menjadi aparatur negara, lakukanlah itu dengan baik. Karena tanggung jawab itu dipertanggungjawabkan kembali oleh kita. Ada beban moral, ada kasih yang harus disampaikan kepada semua orang. Hendaklah saudara menjadi garam juga yang berdampak, pelita yang juga yang berdampak bagi sesamanya. Karena saudara-saudara, di dalam Alkitab dikisahkan pada seorang yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin umatnya yang dikasihinya, meninggalkan perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi proses demi proses yang begitu berat, sehingga mungkin umat yang dipimpinnya itu memberontak, bersungut-sungut, merasa tidak puas dengan kepemimpinannya Musa. Mungkin saudara sekarang yang menjadi gembala sidang juga merasakan seperti itu. Saudara sudah berbuat yang terbaik untuk pelayanan. Saudara merasa sudah berbuat yang terbaik untuk pastoral. Tetapi seringkali saudara mendapat hinaan, mendapat cacian, mendapat hal-hal yang tidak enak. Itulah ujian buat saudara. Itulah salib saudara. Manakala saudara menanggung itu dengan sukacita, karena kita menyadari bahwa kuk yang kupasang itu bebannya ringan, kata Tuhan. Maka ringan manakala kita ada kecintaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Berat manakala kita hanya mengandalkan daging dan kekuatan kita untuk melakukan aktivitas pelayanan itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan 31, Musa dengan umatnya Israel diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Tetap di Mesir tapi dengan perbudakan yang luar biasa, keluar tapi tantangannya pun tidak sedikit. Ini kan gambaran buat hidup kita. Kita mau bertahan dengan kehidupan daging kita, kehidupan kita semau kita sendiri, atau kita meninggalkan dan kepada hidup yang dijanjikan oleh Tuhan. Di Mesir memang semuanya serba ada, mungkin semuanya serba ada, tetapi terkungkung oleh perbudakan. Tidak ada kebebasan untuk memuji Tuhan, mengekspresikan kecintanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, tantangannya tidak sedikit yang dihadapi oleh Musa dan Israel. Manakala dia meninggalkan tanah Mesir menuju tanah perjanjian diberikan oleh Tuhan. Suatu ketika Musa dan rombongan meninggalkan tanah Mesir, tetapi di depannya ada laut Teberau yang begitu dalam, begitu luas. Bagaimana mungkin dia melewati semua itu? Secara manusia, secara akal tidak ada dan mustahil, karena teknologi tidak seperti sekarang ini. Kalau membuat perahu terlebih dahulu untuk menyeberangi laut itu juga tentu memakan waktu yang banyak. Sementara tentara Fir'aun, Tuhan izinkan untuk begitu ganas mengejar Israel ini. Lalu apa yang dia lakukan oleh Musa? Tentu dia hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyuruh hambamu, maka Engkau pula yang akan berikan jalan keluar bagi hambamu dan umatmu ini. Nah saudara-saudara, nats bacaan kita
pada saat ini adalah Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Itu mengisahkan tentang perjalanan umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Tetapi di situ banyak liku-liku yang harus dihadapi oleh karena banyak masalah, oleh karena melihat laut yang begitu luas, maka ada keputusasaan dari orang-orang Israel. Dia sudah berkeluh kesah, berseru-seru. Untuk apa kalau hanya untuk menyerahkan, dibantai oleh tentara Firaun, harus bawa kemari. Mendingan saya di Mesir, walaupun jadi budak, tapi saya merasakan apapun yang saya mau, dan sebagainya, dan tidak mati seperti sekarang ini. Harus menyeberangi laut, bagaimana caranya? Berkeluh kesah. Nah, saudara-saudara, kalau itu gambaran dari kehidupan kita sekarang, manakala kita ingin lari dari kehidupan lama kita menuju hidup yang dijanjikan oleh Tuhan dan penuh kedamaian, penuh kasih, maka tidak sedikit tantangan itu. Seolah-olah di depan kita ada laut yang begitu dalam dengan segala misteri permasalahannya. Bagaimana mungkin aku bisa menyeberangi ini? Bagaimana mungkin aku bisa melewati masa-masa ini? Saudara diuji dengan berbagai macam hal. Saudara diuji dengan berbagai macam persoalan. Seolah-olah seperti laut yang begitu dalam, begitu luas. Dan secara akal tidak mungkin saya bisa menyeberang, karena harus bekerjaan dengan waktu. Maka oleh sebab itu, di ayat yang 15 dikatakan, kita akan baca ayat 15. Keluaran 14 ayat 15. Saya akan bacakan buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Mereka berseru-seru, ya Tuhan, mungkin dengan berbagai macam bahasa yang dilontarkan oleh umat Israel itu, karena melihat begitu ngeri, begitu ketakutannya. Seolah-olah dia masuk dalam pembantaian massal di situ. Bayangkan saudara-saudara, sudah berjalan melewati padang gurun, mentok ketemu laut, sementara ada tentara yang sedang mengejar, yang siap membantai. Bagaimana perasaan saudara? Demikian juga dalam hidup kita. Saudara bekerjaan dengan waktu, umur, dan sebagainya. Kalau saudara menunda pertobatan, maka saudara seolah-olah sedang membiarkan hidupmu terbantai oleh usia. Saudara belum sempat mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Itulah hidup kita saat ini. Penuh dengan berbagai macam misteri, penuh dengan berbagai permasalahan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa semuanya seizin Tuhan untuk menguji sebagaimana iman kita tetap teguh dalam berbagai macam ujian apapun. Lalu, karena ketakutan, keluh kesah tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita perhatikan, keluh kesah, ketakutan tidak menyelesaikan masalah. Apakah dengan berkeluh kesah, berteriak-teriak bisa menyelesaikan masalah, yaitu menyeberangi laut Teberau? Tentu tidak. Hanya dengan berteriak-teriak dia tidak bisa menyeberangi laut Teberau. Ini juga berbicara tentang iman dan perbuatan iman. Saudara beriman, saya pasti selamat ikut Kristus. Tapi saudara tidak mau beranjak dari hidupmu yang lama, meneladani kasih Kristus yang sudah Dia berikan buat kita. Maka itu ibarat iman tanpa perbuatan. Saudaranya beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa saya akan selamat, tapi saudara tidak mau beranjak.
Bayangkan saudara-saudara. Sementara dalam ayat ini digambarkan bahwa keluh kesah, ketakutan tidak menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana cara menghadapi masalah? Bagaimana cara menghadapi masalah yang begitu pelik? Bagaimana caranya supaya bisa terangkat dari permasalahan itu? Apakah hanya dengan bersungut-sungut seperti tadi bangsa Israel berseru-seru saja? Tidak. Dalam ayat 15 bagian saya dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat atau beranjak, jangan diam di tempat. Beranjak, berangkat. Ada tindakan. Itulah diperlukannya seorang pemimpin yang mampu memotivasi jemaatnya, memotivasi umatnya atau bangsanya. Musa dipakai Tuhan untuk memotivasi, memberikan semangat, ayo kita berangkat. Karena permasalahan ini tidak mungkin bisa selesai kalau kita hanya berteriak-teriak dan berkeluh kesah. Luar biasa. Saudara yang saat ini pelayanan sebagai gembala sidang atau apapun saudara dipakai Tuhan untuk memberikan motivasi bagi mereka supaya mengajarkan iman dengan perbuatan. Bukan hanya berteriak-teriak, tetapi harus ada berangkat, beranjak dari posisimu supaya ada mujizat itu terjadi. Dan Tuhan memberikan mujizat itu bagi Musa, mengulurkan tongkatnya. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah? Berangkatlah atau beranjak. Jangan diam di tempat. Ada iman dan perbuatan iman. Saya percaya saudara-saudara juga melakukan itu hari lepas hari. Maka saudara diberkati usahanya. Maka saudara diberikan kesehatan. Maka saudara diberikan kelimpahan berkat dari hasil kebun, dari hasil apapun itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah di sini ceria-ceria dan ini menggambarkan bahwa Tuhan luar biasa menopang hidup saudara, melindungi saudara, menjadi sumber kekuatan untuk hidup saudara setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Demikian juga saudara-saudara yang di rumah. Saudara juga harus memiliki iman dan perbuatan iman. Beranjak, berangkat, menghadapi masalah yang besar seperti Laut Tebereo. Juga harus beranjak, bergerak. Supaya apa? Supaya ada iman dan perbuatan iman. Lalu kita akan baca ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Nah, ayat 19, maka cara menghadapi masalah yang kedua adalah berdoa, beriman, pertolongan itu nyata. Karena sejatinya iman itu harus disertai dengan perbuatan, betul. Nah, kalau iman tidak ada perbuatan, bagaimana mungkin terjadi? Allah mencintai umatnya, dunia ini. Dia juga mencontohkan ada perbuatan. Dia turun ke dunia. Sama seperti kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk karya penebusan yang terbesar. Ini iman Kristen. Kita tidak berbicara iman yang lain. Kita beriman bahwa melalui penebusan Kristuslah kita boleh layak masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kebaikan kita. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan tanpa kasih karunia Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa belas kasihan Tuhan. Karena apa? Karena dosa turunan itu merasuk ke seluruh sendi-sendi umat manusia. Maka perlu penebusan itu. Iman dan perbuatan iman. Maka akan klop hidup kita. Kita menjadi orang yang dinamis. Orang yang penuh pengharapan pasti.
bukan hanya PHP. Kita bukan hanya menjadi sales sorga saja, tetapi kita nanti akan menjadi pelaku-pelaku itu, melakukan ajaran dasar Kristus, yaitu kasih antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah bagaimana cara kita mengatasi masalah itu. Nah, saudara-saudara, manakala iman itu sudah bertumbuh dalam hidup kita dan dilakukan dengan perbuatan, oleh sebab itu iman itu akan senantiasa menuntun orang ke arah lebih benar. Jadi kalau ada orang berkata bahwa beriman kepada Tuhan tapi hidupnya tidak ke arah yang lebih baik, maka kita perlu pertanyakan iman yang mana yang dia pakai. Karena iman Kristus adalah iman yang mengarahkan ke arah yang lebih baik. Yang tadinya pembenci menjadi pemurah, yang tadinya pemarah menjadi juga pemaaf dan sebagainya. Karena kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena tidak mungkin seseorang dapat melakukan hukum Taurat. Karena sejatinya sembilan dilakukan, satu dilanggar, maka gugurlah semua hukum itu. Maka gugurlah semua itu. Jadi harus 10-10 yang dilakukan. Manusia mana yang mampu melakukan itu? Oleh sebab itu, karena tahu keterbatasan manusia, iman Kristus, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus semua itu menjadi hukum kasih. Dengan kasih kita dapat melakukan aktivitas tanpa ada kesinggungan satu dengan yang lain. Semuanya bergerak memahami yang satu dan yang lain adalah saling memerlukan, saling membutuhkan. Seperti tubuh ini. Iman Kristen berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Sebagai bait Allah maka harus ada organisme yang hidup. Satu dengan yang lain saling bahu-membahu. Seperti dicontohkan, tangan tidak bisa berdiri sendiri, kaki tidak bisa berdiri sendiri, kepala tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kesatuan tubuh. Demikian juga dalam organisme tubuh Kristus, masing-masing bergerak, masing-masing harus senantiasa saling topang satu dengan yang lain. Dasarnya adalah kasih. Jadi, untuk kita dapat beranjak dari masalah, yang pertama kita harus berdoa dan beriman. Tapi iman yang disertai dengan perbuatan. Karena dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan bahwa sejatinya iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi kalau iman, saudara berkata bahwa saya beriman. Lalu ketemu orang, saya beriman loh. Saya beriman loh. Tapi tanpa perbuatan, itu hakikatnya adalah mati. Ya, Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu terkasih. Jadi seperti itu. Jadi iman seperti apa yang menuntun kita ke arah lebih baik? Kita akan baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20. Saya akan bacakan buat saudara. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ya, jadi iman yang bertumbuh, iman yang mengarah lebih baik adalah iman yang senantiasa hidupnya diserahkan atau berusaha untuk senantiasa ada firman dalam hidupnya, ada penerang dalam hidupnya. Itulah iman. Iman yang bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kalau iman berdasarkan akal kita, maka tidak mungkin kita dapat sampai kepada iman yang sesungguhnya, yang ke arah lebih baik. Karena kedagingan kita cenderung membelotkan semuanya itu. Ya. Jadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20, di situ dikisahkan jemaat sebagai manorah atau kaki dian. Ini adalah sekelompok orang-orang atau jemaat yang menyediakan dirinya menjadi tempat di mana pelita itu tetap menyala dan dapat dirasakan oleh sekeliling dan juga dirinya sendiri. Firman
atau pelita itu adalah metafor dari firman Tuhan, maka orang-orang yang beriman dengan benar adalah orang-orang yang membiarkan dirinya memancarkan kasih pelita atau firman Tuhan kepada sesamanya. Itu iman yang benar, yang mengarahnya pada suatu kebaikan. Tapi kalau saudara berkata bahwa saya beriman, tapi tingkah laku saudara tidak menyediakan diri untuk menjadi pelaku firman atau memberitakan firman lewat hidup saudara, maka kita perlu pertanyakan, iman yang mana? Karena sejatinya iman akan membawa saudara ke arah lebih baik. Kita tentu ingat, dulu waktu kita belum beriman, kita berjalan tanpa arah. Kita berjalan tidak tahu kemana, dan tidak tahu endingnya kemana. Oleh sebab itu saudara, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20 tadi, jemaat yang beriman itu hendaklah menjadi manorah atau kaki dian, tempat di mana pelita-pelita itu bisa menerangi kemah suci, bisa menerangi sekelilingnya untuk pelayanan dan sebagainya. Nah, saudara dan saya mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai sidang jemaat atau mempelai Kristus. Saudara mempunyai tanggung jawab yang besar. Saudara menjadi manorah, menjadi kaki dian, di mana pelita firman itu dapat terlihat oleh orang lain di sekelilingnya, dan tetap hidup, tetap menyala terus menerus. Maka saudara juga perlu memerlukan iman yang benar, yang menuntun saudara ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Saya percaya saudara-saudara memiliki keteguhan hati untuk tetap memikul tanggung jawab itu sebagai jemaat Tuhan, mempelai Kristus, menyambut kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan mempelai pria nanti, mempelai pria surga. Maka harus senantiasa berdandan, senantiasa mengoreksi diri, merawat diri. Itu kalau gambaran mempelai. Tapi kita sebagai gereja-gereja Tuhan juga harus hendaklah mempersiapkan diri senantiasa siap ditaruh lilin-lilin itu di hidup kita masing-masing. Siap mengabarkan lilin itu, pelita itu, firman itu kepada orang lain tanpa ditutup-tutupi. Karena semua akan melihat saudara menjadi bangunan yang kokoh, sidang gereja yang kokoh, bahu-membahu untuk terjadinya lilin itu atau pelita itu nyala di manorah, di kaki dian itu. Saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, sebagai manorah Tuhan, sebagai sidang jemaat Tuhan, hendaklah senantiasa menyediakan dirimu untuk pelita itu tersampaikan, terpancarkan kepada semua umat, hingga damailah dan berkatilah saudara. Sesuai dengan Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara diberikan tanggung jawab. Kalau dalam Wahyu pasal 1 ayat 20 digambarkan jemaat sebagai manorah, sebagai kaki dian, saudara juga manorah hidup yang mempunyai tanggung jawab memberitakan kabar baik itu kepada sesamamu melalui contoh hidupmu, melalui pekerjaanmu, melalui apapun profesimu. Maka engkau menjadi manorah kaki dian yang siap memberitakan pelita firman kepada semua umat. Amin. Puji Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua.
Bapak Ibu terkasih yang di sini juga diberkati, yang di rumah juga diberkati. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana ini mampu mencerahkan hidup saudara. Hari lepas hari dikuatkan oleh karena firman Tuhan. Salam persekutuan tubuh Kristus, tetap semangat, andalkan Tuhan dalam segala hal. Diberkatilah hidup saudara, diberkatilah usaha saudara, diberkatilah anak cucu saudara, diberkatilah semuanya. Amin.